Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita melanjutkan pembelajarannya secara daring, yaitu pada kesempatan kali ini yaitu pada kelas 12 IIS Matematika Wajib. Ya, ini masuk ke bab yang kedua yaitu mengenai statistika. Sebelumnya sudah kita pelajari mengenai dimensi 3, yaitu bagaimana kita menggambar dimensi 3, lalu mengenai kedudukan, lalu mengenai jarak. Kita masuk ke statistika, ini identiknya terhadap penyajian data, ya. Yang A-nya beberapa istilah dalam statistika. Ya, ini banyak sekali istilah-istilah dalam statistika. Pertama itu setiap keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian disebut dengan datum. Ya, kita sudah saya sampaikan tadi, kita menyangkut mengenai data ya. Jadi setiap keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian itu disebut dengan datum. Sedangkan sekumpulan datum disebut dengan data. Ya, sekumpulan dari datum itu disebut dengan data. Keterangan-keterangan berupa angka disebut dengan data kuantitatif. Ya, ingat ya, kalau angka itu kuantitatif. Sedangkan keterangan-keterangan bukan angka itu disebut dengan data kualitatif. Ya. Dan data kualitatif itu sendiri dibedakan menjadi data diskrit dan data kontinu. Ya. Data yang diperoleh dari hasil penghitungan disebut dengan data diskrit. Ya, kalau perhitungan ya. Sedangkan data yang diperoleh dari hasil pengukuran, ya beda ya. Ini penghitungan, ini pengukuran, itu disebut dengan data kontinu. Istilah statistik ini bukan statistika ya, statistik. Istilah statistik digunakan untuk menggambarkan sekumpulan data yang telah disusun ke dalam daftar atau diagram. Bisa dalam bentuk daftar, lalu bisa dalam bentuk diagram. Ilmu tentang statistik dinamakan dengan statistika. Ya, ilmu tentang statistik dinamakan dengan statistika. Statistika yaitu ilmu pengetahuan tentang metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data penelitian. Bagian statistika yang meliputi metode pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran secara deskriptif atau uraian dinamakan statistika deskriptif. Ya, beda ya. Ini metode pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran. Ini penarikan kesimpulannya belum. Sedangkan metode penarikan kesimpulan itu dinamakan dengan statistika inferensi. Ya, beda ya. Ini deskriptif, ini di inferensi. Ya, kalau penarikan kesimpulan dinamakan dengan statistika inferensi. Penelitian dapat dilakukan terhadap sejumlah objek secara keseluruhan yang disebut dengan populasi. Kalau secara keseluruhan atau banyak itu disebut dengan populasi. Atau hanya sebagian, bisa keseluruhan, bisa sebagian. Sebagian objek yang disebut dengan sampel atau contoh ya, atau sampel ini adalah atau contoh. Kita lanjutkan penyajian data. Yang B-nya penyajian data. Yang nomor 1 adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Ini dalam bentuk diagram, nanti bisa juga dalam bentuk tabel, nantinya kita pelajari. Yang A-nya diagram ini terbagi lagi beberapa ya. Yang pertama diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang digunakan untuk menyajikan data statistik dengan memakai batang-batang yang berbentuk persegi panjang. Batang-batang itu digambar tegak untuk diagram batang tegak. Ya, jadi ada dua bagiannya, atau mendatar untuk diagram batang mendatar dengan lebar yang sama. Ya, lebarnya sama ya. Lebih jelasnya ke contoh soal. Nilai ulangan matematika yang diikuti 40 siswa ya adalah sebagai berikut. Ini nilainya, ada 40 orang siswa, ini saya urutkan. Ini 10 orang di atasnya, 20, 30, 40 ya. Ini nilainya secara acak. Ya, ini tidak teratur, sengaja saya buat tidak teratur. Lalu gambarlah sebuah diagram batang dari data tersebut. Ini misalnya kita mengambil datanya seperti ini ya. Jadi kita mengolahnya bentuknya seperti ini. Kita selesaikan biar bisa kita membentuk dalam bentuk diagram ya. Dari data yang tadi, ini datanya ya. Dari data yang tadi, dari data di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut. Ini kita kelompok-kelompokkan terlebih dahulu. Ini
karena datanya nilainya dari 30 ya, kisarannya dari 30 sampai 100 ya, tidak ada di bawah 30, lalu tidak ada juga di atas 100. Maka kita buat nilai seperti ini. Ini saya buat nomornya dulu. Lalu nilainya dari 30, 40, 50, 60, 70 sampai 100. Lalu kita buat turusnya. Misalnya kita ambil, kalau sudah kita buat angkanya seperti ini, lalu kita isi turusnya. Misalnya 30, kita isi turusnya 1 di sini 30 ya. Lalu berikutnya 40, kita isi di kolom 40. Lalu 60, kita isi di kolom 60. Lalu 50, kita isi di kolom 50 dan seterusnya. Ini kalau sudah kita perhatikan satu persatu, lalu kita isi turusnya dan sudah pas 40, maka baru kita simpulkan frekuensinya atau banyak siswanya. Banyak siswa atau frekuensinya kita jumlahkan. Yang nilai 30, maka hasilnya adalah ada 2 siswa atau 2 orang. Lalu nilai 40 ada 3 siswa. Ya, boleh dicek sendiri ya. Lalu nilainya 50 ada 4 orang ya, berdasarkan turus ini 4 orang dan seterusnya. Dan ini jumlahnya juga 40 tentunya sama ya. Ini 40, ini 40. Kalau sudah seperti ini baru kita bisa membuat diagram. Diagramnya ada diagram batang tegak, lalu ada diagram batang mendatar. Kalau sudah seperti ini berarti 430 ada 2. 30 ada 2, lalu 40 ada 3, 50 ada 4, 60 ada 8. Ya, lebih jelasnya kita lanjutkan ke diagramnya. Nah, ini kalau sudah kita cari berdasarkan diagram tadi, maka nilai 30 ada 2 orang ya, ada 2 orang berarti di sini di bawahnya sebagai nilai, lalu yang tegaknya sebagai frekuensinya atau banyak siswanya. Ini dia nilai 30 ada 2 orang, nilai 40 ada 3 orang, nilai 50 ada 4 orang. Lalu nilai 60 ada 60, banyak ini ya. 60 nilainya ada 8 orang. Lalu nilai 70 ada, ini paling tinggi, ada 9 orang. Lalu nilai 80 ada 7 orang. Nilai 90 ada 5 orang, lalu nilai 100 ada 2 orang. Nah, batang yang ini batangnya berbentuk persegi panjang ya. Ini dengan lebar yang sama, tidak boleh berbeda-beda lebarnya. Nah, ini disebut dengan diagram batang tegak. Nah, lalu bagaimana lagi dalam bentuk diagram batang mendatar ya? Mendatar bentuknya berarti diagramnya mendatar. Kita lanjut ya. Ini mendatarnya hampir sama saja. Ini misalkan nilainya 30 ada 2 orang ya. Ini karena jaraknya saya buat 22 ya. Yakin 10-nya. Berarti di tengahnya seperti ini, berarti tengahnya 1, ini 3 ya. Ini 30 berarti 2 orang, 40 berarti 3 orang ya. Lalu 50 berarti 4 orang, 60 berarti 8 orang, 70 berarti 9 orang, 9 siswa ya. 80 ada 7 siswa dan 90 ada 5 siswa dan nilai 100 ada 2 siswa. Itu dalam bentuk diagram batang mendatar ya. Bentuknya saja yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke diagram garis. Ya, diagram garis adalah suatu cara menyajikan data statistik dengan menggunakan garis lurus. Ya, garis lurusnya maksudnya bukan garisnya lurus, berarti antara titik pertama dengan titik kedua, titik kedua dengan titik ketiga itu yang lurus ya, titik pertama dengan titik kedua. Diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang menunjukkan perkembangan suatu data dari waktu ke waktu ya. Lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Pada sebuah penelitian seorang siswa mengukur panjang batang kecambah atau batang dalam bahasa kitanya batang toge ya. Setiap 2 hari sekali. Dengan hasil sebagai berikut ini ya, umurnya ini panjangnya dalam sentimeter ini ya. Ini lupa buatnya dalam sentimeter. Umurnya dalam hari. Kalau ini belum ada berarti 0 masih 0 ya. Kalau umurnya 2 hari, setelah itu dicek lagi 2 hari, baru nanam berarti 0. Ini 2 hari, berarti panjangnya sudah 2 cm. Lalu ini 4 hari, 4 hari keempatnya berarti panjangnya sudah 4,5 cm. Lalu umurnya 6 hari, panjangnya juga 6. Lalu umurnya 8 hari, panjangnya juga 8. Lalu umurnya 10 hari, maka panjangnya 9,5 cm. Lalu umurnya 12 hari, panjangnya cuma 10 cm. Lalu gambarlah sebuah diagram garis dari data tersebut. Ya, coba kita lihat diagram garisnya. Nah,
Ini diagram garisnya, ini kalau dia 0 masih 0 ya. Kalau ini di bawahnya hari, kalau ini berarti panjangnya dalam sentimeter. Kalau 2 hari masih 2 ya. Kalau 0 masih 0 ya. Kalau 2 berarti panjangnya sudah 2 cm. Lalu kalau 4 berarti 4, kalau 4 berarti 4 setengah ya, 4,5 ya, 4,5 di sini ya. Lalu kalau 6 juga panjangnya juga 6. Kalau 8 juga 8, kalau 10 berarti 9,5. Lalu kalau 12 berarti panjangnya sudah mencapai 10 cm ya. Ini mengenai diagram garis yang lurusnya, maksudnya dari titik pertama dengan titik kedua itu lurus ya, tidak boleh bengkok dari titik kedua ke titik ketiga, titik ketiga ke titik keempat dan seterusnya, itu yang lurus. Itulah disebut dengan diagram batang. Mungkin cukup sekian dulu dari saya mengenai matematika wajib ya, kelas 12 IIS. Kalau ada pertanyaan boleh diisi pada kolom komentar atau langsung ditanyakan dengan saya ya. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.